Oke, Ai, balik lagi bersama gua di channel Prediksi Kiai. Iya, dimanapun anda berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, gua malam hari ini ada 6 pertandingan versi pribadi gua. Namun khususnya 6 pertandingan malam ini gua ambil dari Liga Champions Eropa yang akan berlaga nanti malam. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan 6 pertandingan di hari ini, kita akan sedikit review hasil pertandingan yang semalam. Di pertandingan yang semalam, di pertandingan pertama dari Liga Premier Inggris, yaitu ada pertandingan yang sangat mengecewakan lagi-lagi dari Liga Inggris. Dari Liga Inggris ini ada Everton melawan Arsenal, hasil akhirnya dimenangkan Everton dengan skor 2-1. Sedangkan prediksi kemarin memegang Arsenal dengan memberi seperempat atau under 2,5. Ya, Arsenal di sepanjang 80 menit mampu menahan skornya 1-0, tetapi di menit 79 dan di menit 90 plus 2 itu kebobolan menjadi 2-1. Sangat mengecewakan sekali dari hasil Arsenal semalam ya. Kemudian di pertandingan yang kedua, yaitu dari Liga Italia Serie A antara Empoli melawan Udinese, hasil akhirnya dimenangkan Empoli dengan skor 3-1. Sedangkan prediksi kemarin memegang Empoli dengan lek-lekan atau di over 2,5. Di pertandingan yang ketiga, yaitu ada Cagliari melawan Torino, hasil akhirnya imbang dengan skor 1-1. Sedangkan prediksi kemarin memegang Torino dengan memberi seperempat atau di over 2,5. Di pertandingan yang keempat, yaitu dari Liga Spanyol antara Getafe melawan Athletic Bilbao, ya sesuai perkiraan dan dugaan hasilnya imbang dengan skor 0-0. Sedangkan prediksi kemarin memegang Getafe dengan menahan seperempat atau under 2. Di pertandingan yang kelima, yaitu dari Liga 2 Spanyol antara Cartagena melawan Tenerife, hasil akhirnya imbang dengan skor 1-1. Sedangkan prediksi kemarin memegang Tenerife dengan ambil lek-lekan atau di under 2,4. Di pertandingan yang terakhir dari Liga 2 Prancis, yaitu antara Niort melawan Toulouse, hasil akhirnya dimenangkan Niort dengan skor 2-1. Sedangkan prediksi kemarin memegang Niort dengan menahan 3/4 atau di under 2,5. Ya, Bill yang kemarin di video gue share itu kalah di Arsenal ya, dan LH di Torino. Oke lah, sebelum kita lanjut pembahasan 6 pertandingan di hari ini, silahkan bisa kalian klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jika kalian juga ingin bermain belum mempunyai tempat situs yang saya rekomendasi, kalian bisa langsung saja daftar di Doyan Bola. Nanti linknya gue sediakan di kolom komentar. Atau jika kalian masih bingung cara pendaftarannya, kalian bisa hubungi WA gue yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut saja pembahasan pertandingan di hari ini. Di pertandingan pertama yang gue ambil dari pertandingan Leipzig akan melawan Manchester City. Dari Leipzig di sini bisa kita lihat ada 8 pemainnya yang absen di malam hari ini. Seperti Haidara, Halstenberg, Moriba, Novoa, Ramos, Olmo, Orban, Poulsen, dan Saraci. Dari Manchester City ada 4 pemain saja yang absen, seperti Delap, Gabriel Jesus, Mendy, dan Ferran Torres. Dalam performa RB Leipzig di 5 pertandingan terakhirnya itu 2 kali menang dan 3 kali kalah. Sedangkan Manchester City di 5 pertandingan terakhirnya mengalami 5 kali kemenangan beruntun. Dalam pertemuannya di UEFA Champions League di pekan pertama, itu pertemuan mereka dimenangkan Manchester City dengan skor telak 6-3. Dan untuk klasemennya sendiri, sementara Leipzig saat ini di posisi ketiga dengan mengemas 4 poin, dan Manchester City di posisi pertama dengan 12 poin keluar menjadi juara grup di grup A. Jadi untuk prediksi gua pada pertandingan ini antara Leipzig melawan Manchester City, karena pasarannya sangat meragukan, jadi gue lebih baik memegang Leipzig dengan menahan setengah atau di under 3/4. Di pertandingan yang kedua, yaitu yang gue ambil dari pertandingan antara Real Madrid akan melawan Inter Milan. Dari Real Madrid di sini ada 3 pemainnya yang cedera, seperti Gareth Bale, Karim Benzema, dan Dani Ceballos. Sedangkan Inter Milan ada 5 pemain yang cedera, seperti Korea, Darmian, Eriksen, Ranocchia, dan Satriano. Artinya dari Inter Milan di sini ada Edin Dzeko, ada Perisic, ada Brozovic, ada Barella ya. Dan bisa kita lihat dari performa Real Madrid itu dalam 5 pertandingan terakhirnya bagus sekali dengan meraih 5 kali kemenangan.
Sedangkan Inter Milan begitu juga dengan 5 pertandingan terakhirnya meraih 5 kali kemenangan beruntun. Artinya kedua tim ini bisa dikatakan lagi performa puncak-puncaknya performa terbaik ya. Dan di sini juga pertemuannya dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim ini berhasil dikuasai Real Madrid dengan kemenangan 4 kali dan 1 pertemuan imbang. Dan dari klasemennya sendiri, sementara kedua tim ini sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions Eropa, di mana Real Madrid di posisi pertama dengan 12 poin dan Inter Milan di posisi kedua dengan 10 poin. Tapi untuk di laga ini mereka tetap mengutamakan kemenangan karena perebutan juara grup, karena cuannya lumayan di juara grup ini ya. Jadi untuk di sini sih ada pasaran 1/4 dan setengah bola. Jadi gua lebih memilih untuk memegang Inter Milan dengan menahan setengah atau di over 2/3/4. Di pertandingan yang ketiga yaitu ada AC Milan melawan Liverpool. Dari AC Milan ini dikabarkan ada 8 pemain yang absen seperti Calabria, Castillejo, Giroud, Jair, Leao, Pellegrini, Pellizzari, dan Rebic. Sedangkan Liverpool itu ada 4 pemain yang cedera seperti Elliot, Firmino, Jones, dan Milner. Artinya di sini trio Liverpool masih aktif ya, seperti Diogo Jota, ada Sadio Mane, ada Mohamed Salah di sebelah kanan. Untuk pangeran tengahnya si Liverpool ini masih ada Henderson, masih ada Fabinho, dan masih ada satu lagi ini kadang-kadang diganti juga ya. Dan bisa kita lihat juga dari performa AC Milan ini di 5 pertandingan terakhirnya 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan Liverpool di 5 pertandingan terakhirnya memiliki 5 kali kemenangan. Sedangkan dalam pertemuan mereka di sini head to headnya AC Milan mampu menang 1 kali saja, sedangkan Liverpool mampu mengalahkan AC Milan 3 kali dalam 5 pertemuan terakhirnya. Dan di sini bisa kita cek dari klasemennya, sementara AC Milan di posisi ketiga dengan 4 poin dan Liverpool sudah keluar menjadi juara grup dengan 15 poin. Jadi seburuk-buruknya skor ini adalah 0-0 ataupun hasilnya imbang ya 1-1. Jadi untuk prediksi gue pada pertandingan ini antara AC Milan melawan Liverpool, gue tetap ambil Liverpool dengan menahan setengah atau di under 3. Tapi gue sih lebih merekomendasikan daripada bermain handicap karena riskan ya, karena sekala 1 gol saja kalah semuanya. Jadi gue lebih menganjurkan di pertandingan ini under 3 saja ya. Di pertandingan yang keempat yaitu ada FC Porto melawan Atletico Madrid. Dari FC Porto ini ada 5 pemain yang cedera seperti Conceição, João Mario, Marcano, Pepe, dan Uribe. Sedangkan Atletico Madrid itu ada 5 pemain yang cedera seperti Felipe, Gimenez, Saponjic, Savic, dan Trippier. Dalam performa FC Porto di 5 pertandingan terakhirnya 4 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan Atletico Madrid itu 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali seri di 5 pertandingan terakhirnya. Dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim ini dimenangkan FC Porto 2 kali, dimenangkan Atletico Madrid 2 kali. Dan dari klasemennya sendiri, sementara FC Porto di posisi kedua dengan 5 poin, sedangkan Atletico Madrid di posisi keempat dengan 4 poin. Jadi untuk prediksi gua pada pertandingan ini antara FC Porto melawan Atletico Madrid, yaitu gua ambil tamu dengan mengambil Atletico Madrid lek-lekan atau di under 2,5. Kemudian di pertandingan yang kelima pada malam hari ini, yaitu gua ambil Borussia Dortmund akan melawan Besiktas. Dari Borussia Dortmund di sini bisa kita lihat ada 8 pemain yang absen ya. Ada Brand, Emre Can, Hazard, Morey, Bauza, Moukoko, Reina, Smelzer, dan Unbehaun. Tetapi di luar 8 pertandingan ini pemain Dortmund sudah siap semua seperti Reus dan Haaland dan kawan-kawan semuanya. Sedangkan Besiktas itu ada 6 pemain yang cedera seperti Gunok, Hasik, Nkudu, Pjanic, Teixeira, dan Torre. Dalam performa Dortmund bisa kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya memiliki 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sedangkan Besiktas di 5 pertandingan terakhirnya 1 kali menang, 3 kali kalah, dan 1 kali seri. Tapi yang kita tahu di sini Besiktas sangat buruk sekali di performanya. Terakhir kemarin di liganya dia ditahan imbang oleh Kasim Pasa. Dan dalam satu pertemuannya di sini di pekan pertama Dortmund berhasil mengalahkan Besiktas dengan skor tipis yaitu 1-2 saja.
Tapi dari klasemennya di sini Dortmund masih mempunyai kesempatan lolos ya di posisi ketiga dengan 6 poin, dengan catatan Sporting Lisbon harus kalah dari Ajax Amsterdam. Dan di sini Besiktas masih 0 poin saja ya, jadi bahan bantaian tim-tim lain. Jadi untuk di laga ini gua lebih memilih Borussia Dortmund dengan memberi pur 2 kepada Besiktas atau di over 3,5. Kemudian di pertandingan yang terakhir yang kita bahas yaitu ada Ajax Amsterdam versus Sporting Lisbon. Di sini Ajax ada 3 pemainnya yang cedera, Kleibre, Kudus, dan Stekelenburg. Sedangkan Sporting Lisbon itu ada 5 pemainnya yang cedera seperti Cabral, Coates, Vedal, Pelinha, dan Pinagre. Dalam performa Ajax di 5 pertandingan terakhirnya 4 kali menang dan 1 kali seri, sedangkan Sporting Lisbon di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 5 kali kemenangan beruntun. Dan dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim ini dimenangkan Sporting Lisbon 2 kali, dimenangkan Ajax itu 1 kali. Dan untuk klasemennya sendiri sementara Ajax ada di posisi pertama dengan 15 poin dan Sporting Lisbon di posisi kedua dengan 9 poin. Jadi di sini Sporting Lisbon bisa dipastikan lolos jika tidak kena bantai ya. Jadi bisa dipastikan bisa lolos juga Sporting Lisbon, tapi catatannya tidak kena bantai. Karena Dortmund jika ngebantai dan selisih golnya tidak jauh, bakalan Dortmund otomatis yang lolos. Jadi di sini Sporting Lisbon akan mati-matian untuk mendefend serangan dari Ajax. Jadi gue di sini lebih memilih untuk Sporting Lisbon maksudnya ya, menahan 1,5 atau di under 3,5. Karena prediksi skor gue mungkin saja dimenangkan Ajax ini hanya 1-0 ataupun 2-1. Karena Sporting Lisbon tidak akan melakukan serangan pada laga ini. Mungkin serangannya itu hanya mengandalkan counter attack saja, karena Sporting Lisbon juga akan menjaga loyalitasnya agar tidak kebobolan di laga ini. Oke, mungkin sekian dulu 6 pertandingan yang gue bahas, dan kurang lebihnya build yang akan gue jadikan di hari ini di Liga Champions Eropa itu seperti ini bentuknya. Jadi gue saranin ambil yang sehati, yang tidak sehati bisa kalian tinggalkan. Terima kasih. Jangan lupa dipangkas, jangan lupa juga kalian bisa lawan kebalikan jika tidak spilling ya. See you next time and goodbye.